Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai biomekanika. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudari Khairatul Hafizah. Kepada Saudari Khairatul Hafizah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian biomekanika. Bio artinya hidup, organisme yang hidup. Biomekanika diartikan sebagai ilmu tentang gerak organisme dan penyebabnya, merupakan kombinasi antara disiplin ilmu mekanika, terapan, dan ilmu biologi fisiologi. Mekanika menyangkut tubuh manusia dan hampir semua makhluk hidup. Menurut Calvin dan Anderson, manfaatnya sebagai pedoman perancangan adalah 1. Perancangan peralatan. Yang kedua, perancangan layout kendali mesin dan stasiun kerja. Yang ketiga, perancangan tempat duduk kerja. Yang ketiga, perancangan batas kemampuan pada materi handling. Yang kelima, perancangan seleksi pekerja dan pelatihan. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide di bawah ini. Yang pertama, manfaat biomekanika di bidang kesehatan, yaitunya pada traksi tulang. Yang C yaitu manfaat biomekanika di bidang kesehatan beserta contohnya. Penerapan biomekanika dalam bidang keperawatan dapat kita lihat pada pemenuhan kebutuhan mobilisasi pasien, ergonomik, posisi yang seimbang, analisis gaya, traksi pada tulang, sistem pengumpil, dan lain-lain. Selanjutnya, pembagian biomekanika beserta contohnya. Yang pertama, biostatik, yaitu studi tentang struktur makhluk hidup yang berhubungan dengan gaya-gaya ketika mereka berinteraksi. Yang kedua, biodinamik, yaitu studi tentang dasar-dasar dan pembagian gerakan yang berhubungan dengan gaya yang dilakukan makhluk hidup.
Yang ketiga yaitu bioinorganik, yaitu studi tentang transformasi energi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup bioinorganik terkait dengan proses biotermodinamika. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Feni Anggraini. Kepada Saudari Feni Anggraini kami persilakan. Silakan kepada Feni Anggraini untuk menjelaskan mengenai skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Silakan Feni. Baiklah, saya Feni Anggraini akan memperjelaskan bagian yang yaitu skema dasar pengukuran pada makhluk hidup. Skemanya bisa dilihat di tunggu dulu. Masih nggak nama.
Baiklah, skema dasar pengukuran pada makhluk hidup, yaitu proses pengukuran, ketelitian dan kebenaran, fal positif atau negatif, dan data-data lainnya. Bagian F, yaitu dasar mekanika yang menjadi analisis pada makhluk hidup. Hukum dasarnya yaitu yang pertama hukum Newton, yaitu kelembaban, yang dipakai untuk mengukur suatu pengamatan. Benda yang bersifat mempertahankan keadaan, semua benda atau objek akan bergerak bila ada gaya yang mengakibatkan pergerakan. Yang kedua yaitu hukum Newton yang kedua, F sama dengan M kali A. Apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda, maka benda akan mengalami suatu percepatan yang arahnya sama dengan arah gaya. Yang ketiga, hukum Newton yang ketiga, aksi-reaksi. Untuk setiap aksi, selalu ada reaksi yang arahnya berlawanan. Yang G itu dua klasifikasi konsep biomekanika beserta contohnya. Konsep biomekanika diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama general biomekanik adalah bagian dari biomekanika yang berbicara mengenai hukum-hukum dan konsep dasar mempengaruhi organik manusia baik dalam posisi diam maupun bergerak. General biomekanik ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknik dan biodinamik. Yang kedua, operasional biomekanik adalah sebagai bagian dari biomekanik terapan yang mempelajari interaksi fisik antara pekerja dengan mesin, material, dan peralatan dengan tujuan meminimumkan keluhan pada sistem kearahan otot agar produktivitas kerja dapat meningkat. Yang H yaitu gaya yang bekerja pada tulang dan otot makhluk hidup dalam keadaan statis dan dinamis beserta contohnya. Yang pertama, gaya pada tubuh dalam keadaan statis. Tubuh dalam keadaan statis berarti objek atau tubuh dalam keadaan setimbang, berarti pula jumlah gaya dalam segala arah sama dengan 0. Dan jumlah momen gaya terhadap sumbu juga sama dengan 0. Sistem otot atau tulang dari tubuh manusia bekerja sebagai pengumpil. Model biomekanika statis yang utama adalah model biomekanika yang melibatkan seluruh anggota tubuh dengan disusun atas bagian-bagian tubuh yang saling berinteraksi dengan prinsipnya. Gaya yang bekerja pada keadaan statis atau diam adalah titik tumpunya terletak di antara gaya berat dan gaya otot. Ada 3 kelas sistem pengumpil. Yang pertama, kelas pertama, titik tumpu terletak di antara gaya berat dan otot. Yang kedua,
Gaya pada tubuh dalam keadaan dinamis. Biomekanika dinamis membahas mengenai dinamis yang terjadi pada saat otot memanjang atau memendek untuk menghasilkan kerja. Misalnya mengangkat beban dan dipindahkan pada suatu tujuan. Yang yaitu teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada makhluk hidup. Terima kasih kepada Penny Anggraini. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan mengenai teori keseimbangan benda tegar dan penerapannya pada makhluk hidup. Adapun benda tegar pada makhluk hidup, yaitu pada sistem partikel, benda dianggap sebagai suatu titik materi. Kemudian semua gaya yang bekerja pada benda dianggap bekerja pada titik materi tersebut, di mana delta F sama dengan 0, yang berarti gayanya sama dengan 0. Yang berarti benda terus diam atau benda bergerak lurus beraturan. Contohnya bisa kita lihat dari contoh sebelahnya, yaitu seorang atlet yang sedang menyeimbangkan tubuhnya untuk bisa bergerak di atas tali. Kemudian contoh di bawahnya yaitu seorang petani, yaitu petani memegang bambu tepat di tengah-tengah. Akibatnya gaya berat bambu pada setiap sisi sama besar. Gaya ini menimbulkan momen gaya pada sumbu putar atau tubuh petani sama besar dengan arah berlawanan, sehingga terjadi keseimbangan rotasi, dan ini menyebabkan petani lebih mudah membawa kedua keranjangnya. Kemudian selanjutnya, prinsip pesawat sederhana pada tubuh manusia. Titik tumpu berada di antara lengan dan beban kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Bisa kita lihat di sebelahnya, seseorang yang memegang barbel. Maka tangannya menjadi pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga. Kemudian di bawahnya, seseorang yang melakukan permainan bulu tangkis. Yang di sebelahnya lagi merupakan gerak mencontohkan kepada 3 kelas pengumpil tadi, yaitu gerak statis, di mana pada pengungkit jenis 1 titik tumpu berada di antara kuasa beban. Pada pengungkit jenis kedua, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kemudian pengungkit jenis ketiga, beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, kemudian selanjutnya, konsep elastisitas pada sarang laba-laba. Jaring laba-laba terbuat dari benang sutera yang terbuat dari protein khusus atau skleroprotein yang dipancarkan dari serat pemintal di ekor laba-laba dalam bentuk cairan. Kemudian skleroprotein merupakan sejenis protein yang dapat mengeras menjadi jaringan elastis yang kokoh saat mengalami kontak dengan udara. Kemudian sutera laba-laba mencapai kekuatan 20 kali lebih kuat daripada baja dan 2 kali lebih lentur daripada serat poliamida. Kemudian selanjutnya, biomekanika daya tahan terhadap beban mekanika, yaitu setiap jenis jaringan mempunyai kemampuan yang khas dalam menahan beban biomeka yang datang kepadanya. Beberapa faktornya yaitu konstruksi sistem otot rangka, sifat beban jaringan yang bersangkutan, atau kebiasaan, atau dikarenakan oleh latihan. Kemudian untuk pekerjaan mengangkut secara manual dikembangkan recommended weight limit. Kemudian beban mekanik yang terasa ringan tetapi membebani secara berulang dalam waktu yang panjang dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada jaringan. Kemudian aplikasi biomekanika dalam dunia kesehatan. Dalam bidang kesehatan, biomekanika sangat dibutuhkan karena dari biomekanika sehingga kita dapat mengetahui gerak dan perubahan yang terjadi,
sehingga menimbulkan gaya yang terjadi. Adapun manfaat aplikasi lain di dunia kesehatan yaitu mengevaluasi pekerjaan apakah berbahaya atau tidak, merancang kembali pekerjaan sudah diterapkan, kemudian biomekanika membantu memperkecil atau mencegah cedera yang diakibatkan oleh gerakan. Dan selanjutnya, biomekanika membantu menciptakan teknik-teknik baru di dalam menampilkan suatu keterampilan yang menghasilkan efektivitas yang lebih tinggi. Kemudian untuk ayat penjelasan Al-Quran tentang biomekanika, yaitu dijelaskan pada Al-Qamar ayat 49, yaitu tentang pengukuran atau ketelitian. Kemudian Quran Surah Ar-Rahman ayat 7, tentang elastisitas. Kemudian Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 33, tentang gaya pada hukum Newton. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan untuk menyempurnakan makalah kami persilakan. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.